Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'hihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'du, fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita masih mendapatkan curahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan dan keutamaan yang sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Hari ini kita dimampukan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita, termasuk ibadah puasa Ramadan kita dan juga qiyamul lail ataupun tarawih yang kita kerjakan. Semoga 12 hari Ramadan berlalu, Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, qiyam kita, baca Al-Quran kita, sedekah kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Terpenting juga, atau yang lebih penting juga daripada itu adalah kita diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menyelesaikan kewajiban ini, kebaikan dan ketakwaan ini hingga akhir bulan Ramadan, dan kita berharap agar istiqamah itu juga terus Allah kuatkan dalam keimanan dan ketakwaan kita hingga akhir hayat kita di kanan badan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk dalam orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan semata-mata mengharapkan balasan pahala sempurna di sisi Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Dan kita juga berharap agar kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang dibebaskan dari api neraka setiap malamnya. Ya Allah Subhanahu wa taala, Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan, kita aturkan ke hari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau akhir zaman. Ikhwani wa akhwati al-hibba rahimani wa rahimakumullah. Kajian Ramadan kita hari ini menuju kepada tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 184-nya. Ayat 183 tentang kewajiban berpuasanya. Dan sekarang terkait dengan ayat 184-nya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
hari-hari yang terbilang, yaitu 29 atau 30 hari selama bulan Ramadan. Barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia tidak berpuasa, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka hendaknya dia mengqadha, mengganti ya sejumlah hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari lainnya. Ya, ini berbicara tentang hukum qadha siam Ramadan bagi orang yang sakit, yang tidak mungkin dia menjalankan ibadah puasanya karena sakitnya itu, atau dalam perjalanan safar yang masuk dalam kategori sebagai safar atau perjalanan. Akan kita memperinci tentang dua keadaan ini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang yang kesulitan atau merasa berat, kepayahan dalam menjalankan ibadah puasa tersebut, lalu dia tidak berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, maka dia membayar fidyah, tebusan ta'amu miskin, yaitu memberi makan satu orang miskin untuk satu hari yang dia tinggalkan, yang dia tidak berpuasa. Ini keadaan ketiga dari orang yang tidak berpuasa. Yang pertama tadi sakit, yang kedua safar atau musafir dalam perjalanan, yang ketiga yang kepayahan dalam menjalankan ibadah puasa. Ya. Sehingga ada 3 orang yang diberikan rukhsah dalam agama kita untuk tidak berpuasa, dan cara mengganti ibadah puasa yang ditinggalkan itu berbeda. Orang pertama dan kedua dengan mengqadha, sementara ketiga tadi dengan membayar fidyah. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Dan siapa yang melakukan satu kebaikan, maka itu baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, sedangkan kamu berpuasa khairul lakum, lebih baik untukmu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahuinya. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Keadaan pertama, orang yang sakit. Sakit di sini adalah sakit yang tidak mungkin dia menjalankan ibadah puasa, dan jika dia berpuasa maka sakitnya bertambah parah. Kriteria sakit ini ditentukan oleh dokternya, bukan ditentukan oleh kita sebagai penderitanya. Dokter itu ya dengan diagnosanya, dengan analisanya bahwa penyakit yang dideritanya menyebabkannya mungkin menjalankan ibadah puasa. Jika dipaksakan untuk berpuasa, maka dia akan bertambah parah sakitnya. Tetapi sakit itu bisa sembuh, dan 3 hari kemudian dia bisa sembuh. Begitu. Maka orang yang mengalami penyakit seperti ini wajib untuk mengqadha, mengganti hari-hari yang dia tidak berpuasa karena sebab sakitnya itu pada hari yang lainnya ketika sudah sehat kembali. Adapun sakitnya
yang tidak mungkin sembuh, ya, sepanjang hari, sepanjang tahun dia tidak mungkin sembuh. Kalau kami menyebut dengan layul jabrukuhu, penyakit yang sudah apa istilahnya sudah sangat berat, sudah sangat kronis, sudah mencapai stadium yang membahayakan, yang sepanjang tahun sulit diprediksi akan kesembuhannya. Ya. Nah, maka orang yang sakitnya dengan sakit seperti ini tidak wajib atasnya untuk mengqadha berpuasa, tetapi membayar fidyah tebusan. Jadi sakit itu ada dua jenis penyakit, yang bisa sembuh dan yang tidak bisa sembuh. Kemudian yang keadaan kedua, orang yang dalam keadaan melakukan perjalanan jauh atau disebut dengan safar. Para ulama melihat kepada keterangan-keterangan dari dalil hadis-hadis riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang kriteria safar, banyak ragamnya. Ada yang menyebut, satu, seseorang keluar dari batas kota tempat tinggalnya sudah disebut safar. Contoh, Bogor Jakarta. Perbatasan Bogor Jakarta itu di mana? Manggis ya, atau Cibinong. Manggis itu sudah perbatasan Depok, itu sudah perbatasan Bogor Jakarta mungkin. Keluar saja, sebutkan yang lain 3 kilo dari batas kota dia tinggal disebut safar. 3 kilo disebutkan di situ, harus 3 mil maksud saya. 3 mil itu berarti berapa? 5,5 kilo ya, 1,5 kilo. Atau 4,5 berarti 3,5 ini, 1,5 kilo, 3 mil. Sebagian menyebut melewati rumah tinggal terakhir dari batas kotanya. Sebagian lagi menyebut perjalanan 3 hari 3 malam jalan kaki. Berapa kilo itu berarti 3 malam jalan kaki itu? Ya. Satu hari kita 24 jam kita berjalan itu berapa kilo kira-kira dapatnya, Pak? Ya, jalan kita. Kalau misalnya 1 kilo itu 15 menit, itu 4 jam. Jadi 1 jamnya itu sekitar 60 kilo. Mungkin ada 1 jam 60 kilo. Enggak ya, 20 kilo 1 jam. Ya, atau kurang dari itu. Ya. 1 jam berapa kilo, Pak? 3 kilo. 5 kilo. 1 jam 5 kilo. Berarti kalau 24 jam dia berjalan 24 kilo. Kali 3, kali 5 ya. Kali 3 hari 3 malam dia berjalan. Kalau dikatakan safar. Sebagian lagi menyebut 16 farsah. 16 farsah dalam riwayat. Para ulama menyebutkan dengan 85 kilo. Perjalanan 85 kilo dianggap safar. Dengan melihat berbagai periwayatan yang nanti ulama disebut dengan riwayat-riwayat yang muttalibah, yang tidak tetap menunjukkan pada satu keadaan, ya, maka Ibnu Qayyim rahimahullah menyimpulkan kriterianya dikembalikan kepada urf, kebiasaan masyarakat setempat yang mengatasnamakan dengan safar atau perjalanan. Beliau menyebut adalah yang berbekal, yaitu safar. Seorang yang akan safar dia berbekal, ya, dan tidak biasa dia mengerjakan yang ke arah itu, ke tempat itu, mendatanginya bukan sebagai sebuah kebiasaan, tidak berulang-ulang dia lakukan itu, lalu dia berbekal untuk menuju ke sana, maka disebut dengan safar.
Jika dilakukan perjalanan itu berulang-ulang, tidak disebut dengan safar. Jika dia biasa mengerjakannya, tidak disebut dengan safar, baik jauh pun atau dekatnya. Begitu. Jadi misalnya antum yang tinggal di Bogor, kerja di sini, setiap hari pulang pergi naik kereta, meskipun jaraknya mungkin sudah mencapai 60 kilo atau lebih daripada itu, tidak disebut sebagai safar. Karena dia sudah perjalanan setiap hari. Sehingga tidak ada cipiki, cium tangan, sambil peluk-pelukan, sambil nangis-nangis, takut nanti nggak pulang, misalnya berbekal bawa tentengan banyak, misalnya begitu, tidak. Karena memang sudah setiap hari dia bekerja seperti itu. Bukan juga yang perjalanan setiap hari berjalan di dalam kotaknya atau bekerja tadi sebagai, mohon maaf, driver misalnya, ya, driver online misalnya. Ya mungkin satu hari dia berjalan lebih dari 200 kilo dia berjalan dengan kendaraannya, juga tidak disebut dengan musafir. Gitu. Jadi musafir di sini adalah orang yang tadi ya, tidak terbiasa melakukan satu perjalanan, lalu dia berbekal dan pamitan yang menuju satu tempat dan keluar dari batas kotaknya, jauh ataupun dekat dari rumah tempat tinggalnya. Itu disebut dengan orang yang sedang dalam safar. Orang seperti ini ya dua keadaannya, boleh berbuka, boleh berpuasa. Mana yang lebih mudah baginya, mana yang lebih ringan baginya. Jika dia ringan untuk berpuasa, silahkan dia berpuasa, sah puasanya. Tapi jika safarnya itu berat dia untuk berpuasa, karena bagaimanapun juga safar kita tuh bilang ada separuh ya dari siksa itu, ya, kalau dia berbuka, boleh dia berbuka. Ya, dipilih keadaan yang lebih mudah dan lebih ringan untuknya. Apakah dia berbuka atau dia melanjutkan puasa? Dan ketika berpuasa, sah puasa. Ketika dia berbuka, maka wajib untuk bayar qadha di waktu yang akan datang. Gitu. Nah, di sini tidak disebutkan tentang orang yang bekerja dengan pekerjaan yang sangat berat. Sebagian orang membiasakannya dengan safar katanya. Ya, maaf misalnya tukang-tukang kita ini, saudara-saudara kita tukang-tukang yang di proyek-proyek ini, ya, gali-gali, ya, galian itu, kemudian di pertambangan, ya, dan lain sebagainya, pekerjaan yang cukup menguras tenaga, menguras energi. Gitu. Ya. Maka orang seperti ini, bagaimana hukumnya? Apakah diwajibkan dia berpuasa atau dia boleh berbuka? Wallahu a'lam, boleh dia berbuka, boleh dia berbuka. Ya, karena mencari nafkah wajib hukumnya untuk menafkahi keluarganya. Ya, sementara Ramadan bisa untuk diqadha di hari yang akan datang. Sesudah dia bekerja 1 pekan, 2 pekan, dia istirahat pulang ke rumahnya, dia bisa mengqadha di situ. Dan hari-hari yang dia tinggalkan ketika bekerja dengan pekerjaan cukup berat. Itu disebut dengan qadha. Qadha artinya adalah mengerjakan sesuatu kewajiban, ya, sebagai bentuk penggantian dari kewajiban yang luput dia kerjakan di luar waktu yang ditentukan, disebut dengan qadha. Apapun bentuknya, apapun modelnya, apapun ibadah yang dia tinggalkan dari satu kewajiban tadi, baik sholat ataupun puasa ataupun haji, ya, ataupun zakat dan lain sebagainya, disebut dengan qadha. Ya, mengganti dan membayar satu kewajiban yang luput dikerjakan olehnya di waktu lain, disebut dengan qadha. Ya, sholat kita bisa diqadha sholatnya, ya, yang wajib atau juga yang sunnah, sebagian menyebut demikian. Ya, puasa, ya, diqadha, ya, yang wajibnya. Saya tidak mendapatkan dalil mengqadha puasa sunnah. Wallahu a'lam. Ya, meskipun secara kias sah, secara kias, tapi saya belum mendapatkan dalil yang tentang pengamalannya. Ya. Contoh misalnya qadha puasa Syawal di bulan Muharram, ya, di bulan Rabiul Awwal. Misalnya luput puasa Syawal, ya qadha bulan depan misalnya. Gitu. Nah, ini sebagian ya ulama jika melihat kepada kias boleh. Jika melihat pada kias, ya. Tapi jika melihat pada pengamalannya, wallahu a'lam, saya belum mendapatkan dalil tentang
pengamalannya, mengqadha puasa sunnah. Kalau qadha sholat sunnah, iya ada. Qadha sholat sunnah. Ya, misalnya qobliyah subuh. Ya, kita datang ke masjid sudah iqamat, belum qobliyah subuh. Maka sesudah sholat subuh itu selesai kita kerjakan, kita boleh mengqadha qobliyah tadi, qobliyah subuh tadi. Kenapa? Karena kedudukan qobliyah subuh yang sangat utama. Disebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Demikian pula Nabi SAW pernah mengqadha bagian zuhur. Ya. Sesudah sholat asar dia mengqadha bagian zuhur. Tapi ketika ditanyakan bolehkah kami melakukannya? Tidak boleh. Ya. Khusus Nabi. Tapi untuk qobliyah subuh, ya memang disunahkan kita untuk mengqadhanya ketika kita terlewat dari qobliyah subuh. Sebagian menyebut dengan qadha dari qiyamul lail. Ketika Nabi SAW tiduran terlalu lelah sampai tidak qiyamul lail, maka beliau sholat di pagi harinya 12 rakaat. Sebagian ulama menyebut itu qadha dari qiyamul lail. Sebagian menyebut itu bukan qadha tapi itu duha yang 12 rakaat. Allahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas ada riwayat tentang bagaimana mengqadha sholat sunnah. Tetapi mengqadha puasa sunnah, saya belum mendapatkannya. Pengamalan secara pengamalan, meskipun secara kias dapat diterangkan. Wallahu a'lam. Itu sebenarnya qadha, Pak. Kemudian kita bicara tentang masalah fidyah. Fidyah itu tebusan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang kesulitan, keberatan atau kepayahan dalam ibadah puasa. Siapa mereka? Ya, Ibnu Abbas menyebut mereka adalah ya asy-syaikhul kabir. Wal mar'atul kabir. Orang tua renta. Ya, yang sudah lanjut usia, lansia, tua renta. Mungkin di atas 80 tahun, mungkin di atas 90 tahun, ya, tergantung keadaan fisiknya orang. Yang tidak mungkin dia berpuasa sepanjang tahun. Sangat berat, sangat payah. Ya, dia untuk berpuasa ya sepanjang tahun tadi. Gitu. Nah, maka untuk orang yang seperti ini, ya, dia ketika Ramadan atau ketika dia masuk ke bulan Ramadan dan maaf belum pikun gitu ya, masih ada kesadarannya gitu. Ya. Karena hukum orang pikun beda lagi dengan itu. Ya, hukum orang pikun yang hilang kesadaran, ya, hilang kesadaran. Nah, itu beda lagi. Para ulama menyebut tergantung kesadarannya, pikunnya. Apakah pikunnya permanen? Kalau pikunnya permanen, tidak kena kewajiban, tidak terkena kewajiban, sudah terangkat kewajiban itu. Karena kewajiban itu ya mengenai akal. Ketika akal itu sudah tertutup, maka kewajiban itu tidak lagi mengenainya. Tapi kalau pikunnya tadi sewaktu-waktu, kadang datang, kadang enggak, kadang sadar, kadang pikun, segala macam kayak itu dihitung berapa hari pikunnya. Dan disitulah terkena kewajiban. Yang tidak, yang dalam keadaan sadar, maka tetap kewajiban itu terkena. Yang tidak pikunnya, hilang kesadarannya, tidak terkena kewajiban. Dan ketika berpuasa, sudah untuk berpuasa, maka dibayar fidyah di hari-hari yang dia terkena kewajiban berpuasa tadi. Nah, itu prinsip fidyah begitu, Pak. Prinsip fidyah seperti itu. Termasuk misalnya sakit, ya, lalu meninggal. Sakit, masuk rumah sakit, ya kita berharap seminggu 2 minggu sembuh, pulang sehat. Masuk rumah sakit seminggu meninggal. Ramadan nih, seminggu Ramadan, ya, Ramadan sudah masuk seminggu, sakit, meninggal. Apa yang harus dilakukan terhadap ahli warisnya atau oleh ahli warisnya terhadap ya apa namanya jenazah ini atau mayat ini, baik orang tua, saudara, anak, siapapun juga, ya. Dan kita ahli warisnya atau kita kerabatnya. Nah, apakah ahli warisnya membayar qadha, mempuasakan untuk si mayat tadi? Bolehkah mempuasakan untuk si mayat tadi atau tidak boleh? Di situ ada dua pendapat para ulama. Yang menyebut mengatakan boleh, ya, berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW,
wa dainullah ahqqu bil qada. Hutang Allah lebih layak untuk dilunasi. Ya kan dalam menyebut seperti misalnya Ibnu Abbas, tidak boleh. Ya, itu untuk puasa nazar. Selain nazar tidak boleh orang lain mempuasakan untuknya. Tidak boleh diwakilkan puasa itu karena dia ibadah badaniyah. Tidak boleh diwakilkan ibadah badan itu sebagaimana menyebut tidak diwakilkan pada badan kita. Memang ada nasnya diwakilkan, boleh diwakilkan ibadah badan Pak. Yang kita sendiri mengerjakannya. Misalnya memang ada nas yang boleh diwakilkan. Sholat boleh diwakilkan. Boleh tidak sholat diwakilkan? Wakil ini wakilkan misalnya lagi sibuk diwakilkan sholat ya boleh. Karena itu ibadah badannya. Nah gitu kita perlu lama. Jadi tidak boleh mempuasakannya. Lalu gimana? Bayar fidyah. Bayar fidyah. Kapan bayar fidyahnya? Kalau Allah menyebut fidyah ini, masya Allah agak luas syariatnya ya. Fidyah boleh dilakukan 1 hari sesudah kewajiban itu dia tidak kerjakan. Ketika memang orang itu masuk dalam kategori harus bayar fidyah. Contoh tadi, yang nenek-nenek, kakek-kakek tadi, ya, yang sakit tadi misalnya, ya, yang sudah sembuh lagi misalnya, ya. Atau dia kerjakan di luar Ramadan, atau dia kerjakan di akhir Ramadan, boleh. Seperti tadi, contoh yang sakit tadi seminggu kemudian meninggal, maka di hari ke-8 keluarganya boleh bayar fidyah untuk si mayat ini. Gak mesti harus nunggu akhir bulan. Hari ke-8 Ramadan dia bayar fidyah seperti yang meninggal tadi, boleh. Tidak harus menunggu akhir Ramadan. Atau ingin dikerjakan di akhir Ramadan sekaligus dengan zakat misalnya, silahkan, boleh juga. Atau di luar Ramadan boleh. Pilihan-pilihan itu boleh dikerjakan semuanya. Ya. Kemudian tentang kadarnya dan jenisnya fidyah itu sendiri. Ada 3 riwayat tentang bayar fidyah itu. Yang pertama 1 mud, satu mud. Ya. Yang kedua setengah sok. Yang ketiga 1 sok. Ya. Bahasanya seperti itu dalam riwayat-riwayat hadis Nabi SAW yang ada. 1 sok itu ukuran zakat fitrah 1 sok. Berapa kilo? Kalau di kilo berapa? 2,5. Kalau di kilo 2,5 kilo. Kalau di kilo, kalau di liter 3,5 liter. Ya. Sebenarnya kilonya itu 2,3 sekian kilo. Sok. Sok itu dalam ukuran Nabi itu dua kali 2 genggaman tangan Nabi begini. Atau ambil kurma, coba praktek nanti di rumah ya. Ambil kurma 2 kali seperti ini. Ambil kurma penuh 1 lagi 2 ditimbang itu 1 sok. Itu berapa kilo dapatnya? Dapatlah tadi angka 2,3 sekian kilo. Jika diliterkan, misalnya gitu, diliterkan saja sudah 3,5 liter. Jika diliterkan, jika dikilokan kurang lebih 2,3 sekian kilo. Ya, lebih mudahnya kalian 2,3 kilo lah, 2,5 kilo. Kalau untuk kilonya, karena kilo kan lebih banyak dari kilo. Itu disebut dengan sok 2 kali. Berarti kalau setengah sok 1 kali, ya 2 genggaman tangan. Istilah yang lain ini disebut dengan mud. Ini disebut dengan mud. 2 genggaman tangan seperti ini, 2 begini, terbuka begini, disebut dengan mud namanya. Sehingga 1 sok itu 2 mud. Jadi kalau setengah sok tadi berarti satu ini setengah mud. Sebagian lagi menyebut dengan mud itu begini, genggaman katanya, 1 genggam mud. Berarti setengahnya setengah. Karena hadis Uhud itu. Lan yablu ahadukum mud data ahadin wala nasibah. Kalian tidak akan bisa menyamai infaknya sahabat-sahabat Nabi itu ya, meskipun atau mereka menginfakkan 1 genggam saja. Jadi harta mereka atau bahkan setengah genggamnya. Mud itu genggaman 1 tangan. Kan beda. Kalau kita ambil dengan 1 seperti ini dengan 2 gitu kan beda.
Pada kulihal, hadis tentang zakat sok min tamrin wa sok min syair, misalnya dari gandum dan juga dari kurma, itu kebutuhan pokok mereka. Sebagian agak sedikit skeptis melihatnya, katanya Nabi nggak pernah bayar zakat fitrah dengan beras. Nabi nggak pernah bayar zakat fitrah dengan beras. Jadi yang sok-sokan katanya harus zakat fitrah dengan beras, boleh juga dengan uang. Menurut saya terlalu picik pandangannya, menyampingkan segala bentuk analisa para ulama, Betul, Nabi tidak pernah zakat fitrah dengan beras. Yang Nabi keluarkan zakat fitrah dengan kurma atau dengan gandum, karena kurma dan gandum itu kebutuhan makanan pokok mereka sehari-hari. Itu yang mereka keluarkan untuk zakat fitrahnya. Maka para ulama melihat aspek itu, kebutuhan pokoknya lah yang menjadi dasar untuk keluarkan zakat fitrah. Apakah dia beras, apakah dia jagung, apakah dia sagu, atau apapun bentuknya makanan pokok satu kaum, satu daerah, satu wilayah, itulah yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Bukan dilihat pada bentuknya, tapi makanan pokoknya. Itu adalah para ulama. Tapi Nabi dan sahabat-sahabatnya tidak pernah mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, dengan dinar atau dirham. Tak pernah dengan dinar dan dirham. Jika ingin lebih jauh lagi, kalau Anda mengatakan Nabi tidak pernah mengeluarkan zakat fitrahnya dengan beras dan sebagainya, dengan kurma, oke, sekarang kita hitung. Nabi itu makan kurma apa? Kurma Madinah, yang disebut dengan ajwa. Sekitar berapa Pak ajwa Pak? Sekitar berapa? Tuh, 250.000 misalnya. Satu stok 2,5 kilo kali 250.000 berapa itu? Kalau Anda ingin bayar dengan nilainya, jangan enak-enak aja ingin bayar nilainya 3,11. Tapi ketika disebut beras, Anda nggak pernah zakat dengan beras. Orang pelaku bilang itu butuh kasir karena menang sendiri. Yang dua orang katanya Nabi nggak pernah zakat fitrah dengan beras, tapi mau mengeluarkan duitnya sejumlah dengan beras. Ayo kalau kita apa dengan kurma semua, zakat fitrah dengan kurma. 2,5 kilonya atau satu soknya kurma Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang kita keluarkan sebagai zakat fitrah. Jadi kurma itu sekilo 250.000, 2,5 kilo berapa berarti? 500 tambah 175 ya? Iya 375.000 itu zakat fitrah tuh. Nilai zakat fitrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika diuangkan. Betul tak? Kan gitu. Tapi kan bukan itu yang dibahas oleh para ulama. Kita nggak mau menang-menangan, kita dalil, nas. Dan bagaimana para ulama menjelaskan? Maka zakat fitrah itu adalah dari kebutuhan pokok makanan masyarakat sekitar. Itu bukan pokoknya, tidak melihat pada nilainya, besar dan kecil dan jumlahnya, bukan juga melihat pada bentuknya, gitu kan? Apakah dia kurma, apakah dia gandum, apakah dia beras, apakah dia sagu, apakah dia jagung, bukan, gitu ya. Nah, zakat fitrah itulah sebagian menjelaskan itu yang untuk dibayarkan bayar fidyah. Bayar fidyah, baik nilainya dan bentuknya sama mengikuti zakat fitrah dengan bias. Tetapi Anas bin Malik radhiyallahu anhu memahami makna firman Allah Taala, fidyatun ta'amu miskin. Fidyatun tanwin, fidyatun ta'amu miskin. Maka ta'amu miskin sebagai badal dari fidyah, pengganti dari kata fidyah istilah fidyah. Berarti fidyah itu adalah makanan. Kalau lama mengambil dua kebijakan tentang makanan ini. Ima makanan yang dimaksud adalah zakat fitrah, sama seperti zakat fitrah. Ima makanan untuk makan memang. Yang dalam kriteria kita pasal 5 sempurna. Min ausati ma tutimuna ahlikum. Jadi makanan yang biasa kamu makan. Jadi makanan Pak. Kasih makan sampai kenyang. Ya. Kita satu hari makan siang apa lauknya biasanya kita? Ya nasi padang yang berapa? 30.000. Ya, pakai tunjang. Ya, pakai tunjangnya, perkedelnya, terus apa lagi tadi ya? Ada udah. Misalnya 30 hari. Nah, kita kakek kita, orang tua kita mau 30 hari, panggil 30 orang.
orang miskin, panggil 30 orang. Makan sekaligus selesai bayar fidyah. Jadi makannya biasa kita makan sehari-hari, Pak. Kalau kita sehari-hari misalnya lauknya yang paling bagus apa? Lauk kita sehari-hari paling bagus tadi ya. Apa namanya, ayam bakar misalnya. Ya sudah itu. Ya kadang-kadang tempe oleh, kadang-kadang tahu kok misalnya, kadang-kadang apa yang paling bagus yang biasa kita makan itu, biasa kita makan itu yang kita bayar untuk fidyah. Kita ajak makan bareng sama kita. Itu kata Anas bin Malik. 30 hari dia bayar fidyah, 30 orang dikumpulkan selesai bayar fidyah. Makan bareng sekali. Selesai. Kalau ada 30 orang, cuma ada 10 orang tetangga, cuma ada 5 orang saja yang miskin di sana, sudah. 5 orang itu dipanggil berapa kali makan berarti dia? 6 kali makan. 5 orang miskin tadi kita itu berarti 6 kali makan masing-masing. 30 kali makan selesai bayar fidyah. Jadi begitu pelaksanaan syariat dari fidyah yang mudah sebenarnya, tidak terlalu sulit untuk kita kerjakan. Ya. Kalau tidak sanggup misalnya bawa ke masjid, anak-anak yatim panggil, kalau anak yatim kasih makan bareng selesai. Pesantren bisa bayar fidyah pesantren. Tolong bukan bayar maksudnya, tolong dibuatkan fidyah anak yatim. Nanti pesantren yang akan mengolah, dia akan berikan makan, dia akan buatkan makanan untuk anak yatim tadi gitu misalnya. Mungkin nanti mengirim makanan di Jakarta ke Bogor misalnya. Oke, berapa budgetnya? Sekarang cuma tuh mau makanan berapa untuk satu orang misalnya 50.000, kita siapkan makanan 50.000. Tahu anak yatim. Standar kami itu ada 161 anak yatim, Pak. 161 anak yatim. Berarti cukup bayar fidyah berapa orang? Bagi 30 misalnya. Ya. Bagi 30 orang tuh. Ya. Begitu. Ambil caranya untuk bayar fidyah. Fidyah sebagai masyarakat kita salah memahami dengan untuk membayar ibadah sholat yang waktu mudanya bengal. Tidak pernah sholat waktu mudanya. Masih mudanya nih, misalnya STM, misalnya gitu kan, anak STM, anak kampus ini bengal nih, mudanya di mulu, nggak pernah sholat. Sekarang udah sadar nih pengen sholat, gitu kan? Ingat dulu waktu gimana saat ini, dulu tinggal sholat nih, bayar fidyah. Atau orang sudah meninggal dunia, sudah lama, kakek nenek kita udah lama meninggal dunia, bayar fidyahnya sekarang. Semua itu tidak benar, tidak ada syariatnya. Fidyah tidak untuk bayar sholat. Sholat nggak bisa diganti dengan sholat lagi, gitu. Ya. Sholat itu nggak bisa digantikan dengan apapun juga. Ya. Kalau anda nggak mau sholat dengan satu syarat saja, ya, hilang akalnya atau mati sudah disolati. Gitu. Sakitnya kayak bagaimanapun juga nggak bisa ditinggal sholat, mesti sholat. Selama akal masih ada, selama mata bisa berkedip misalnya, ya, apalagi badan masih bisa kiri kanan, tetap wajib sholat. Tetap mengenai tidak bisa diganti dengan fidyah sholat. Tidak ada syarat fidyah untuk nanti sholat yang tertinggal, tidak ada. Sholat diqadha dengan sholat ini. Ya. Kemudian juga dari orang tua, kakek, nenek, siapa yang sudah sekian tahun namanya meninggal, tak perlu dibayarkan fidyah untuk mereka. Kecuali memang punya hutang yang belum dibayarkan dari puasa Ramadan yang ketika masih hidupnya, itu yang dibayarkan. Hutang-hutang itu yang dibayarkan. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi penting Pak untuk kita bahas tentang masalah hutang dengan Allah. Hutang dengan manusia aja panjang urusannya. Betul enggak? Hutang dengan manusia panjang urusannya. Sampai akhirat kelak itu, mau masuk surga tertunda itu. Ya selesai dulu hutangnya. Nabi saja tidak mau mensolati orang yang punya hutang. Ya. Apalagi udah perusahaan dan ya. Hutang sama manusia itu berat urusannya. Apalagi hutang Allah, hutang Allah itu lebih layak untuk dilunasi hutang Allah itu. Lebih layak untuk dilunasi. Allah bakal lebih shawab. Barakallahu fikum. Ada yang mau ditanya? Diskusikan 2 menit ke depan. Ya, terima kasih Ustaz. Terkait dengan fikir, kalau ada dua, pernah dengar juga ada yang bilang sekali makan. Ada bilang 1 hari makan. Berarti 3 kali. Nah, ini mohon penjelasan Ustaz. Kemudian yang kedua terkait dengan pembayaran fikir depan. Karena meyakini bahwa yang bersangkutan ini sudah
pasti dia memang sudah iya. sakit ya, karena sudah sehingga vidya ini juga dari ceritakan kalau vidya dibayarkan di belakang. Bagaimana bila vidya dibayarkan? Untuk yang pertama tadi disampaikan bahwa sekali makan, bukan satu hari. Ya, dia makan satu hari 3 kali itu enggak, sekali makan, bukan makan satu hari 3 kali makan, ya. Sarapannya nanti beda sarapan kan, jadi kita sarapan dengan suduk, kan gitu. Kemudian makan siangnya beda, makan malamnya beda enggak, jadi apa namanya satu kali makan saja, ya bukan 3 kali makan. Kemudian untuk yang video di depan, saya belum mendapatkan dalilnya bolehnya ke depan. Tapi untuk kalau melihat kepada kiasnya dan maksudnya orang ini sudah dipastikan tidak bisa berpuasa selama 1 bulan. Ya Allah alam bisawab tentang bulan. Sebaiknya Ustaz. Kalau menurut hemat saya di akhir, bukan di awal. Di akhir bukan di awal. Gitu. Kalau kita ada syariat yang ada belum pernah tuh ada PSVD di depan itu belum pernah ada. Juga tidak ada dalil para ulama menyebutkan karena fidyah itu masuk dalam keumuman Allah sebenarnya, bayar utang. Namanya bayar utang itu utang dulu baru bayar, bukannya bayar dulu baru berutang. Kira-kira gitu nggak? Utang dulu baru bayar, karena bayar dulu kan ntar, enak tuh kayak gitu. Enggak, jadi memang bayar utang dulu baru bayar jenisnya kayak gitu prinsipnya. Ya baik dia atau sekolah atau kafarat atau yang lainnya, dia punya hutang dulu kemudian baru ya cukup Pak karena waktu yang sudah kita ya. Jadi kesimpulan ini adalah untuk kita memperhatikan kebaikan dari pelaksanaan syariat agama kita yang tidak asal-asalannya, tidak dengan menggunakan kias-kias misalnya semata-mata berdasarkan kepada akal ya, tetapi memang bersyukur kepada syariat dan juga dalil pelaksanaannya. Kemudian tadi garis bawah ini adalah bahwa hutang Allah itu lebih layak untuk ditunaikan, untuk dibayarkan. Dan jangan sampai kita menghadap Allah masih ada hutang-hutang Allah yang belum lunas untuk kita bayarkan. Dari puasa kita, sholat kita, misalnya dari ibadah-ibadah kita yang lainnya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.